Baik, kini kembali kita memperbarui informasi terkait arus mudik malam ini. Sudah ada Irin Wardani yang berada di Simpang Jomin dan juga Azalea Pinata yang berada di jalur Nagrek. Selamat malam rekan-rekan semua. Kita ke Irin terlebih dahulu. Jika sebelum beroperasi tol Cipali, Simpang Jomin selalu dipadati kendaraan pemudik. Bagaimana kondisinya malam hari ini, Irin? Iya, Indra Maulana, seperti yang dilihat di belakang saya, di Simpang Jomin ini belum terjadi kepadatan yang signifikan di daerah Simpang Jomin ini, Indra Maulana. Tapi menurut informasi yang saya terima baru saja bahwa ada peningkatan di Tanjung Pura, peningkatan kepadatan jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di Tanjung Pura. Jadi diperkirakan dalam waktu kurang lebih dari 1 jam, Simpang Jomin ini akan dipenuhi oleh para pemudik yang akan melintas menuju daerah Pantura. Seperti yang kita tahu di jalur, sebelum memenuhi jalur Simpang Jomin ini, pemudik harus melewati Tanjung Pura dulu, kemudian tembus ke Jalan Lamaran, lalu ke Jalan Punduy, lalu ke arah timur menuju ke Klari, dan melewati Jalan Dawan, dan sampailah mereka di Simpang Jomin ini sehingga mereka bisa meneruskan perjalanan ke jalur Pantura ini. Namun sampai sekarang ini belum merupakan waktu-waktu yang padat. Karena waktu-waktu yang padat untuk dilalui di Simpang Jomin ini, waktu-waktu yang padat itu setelah sahur, Indra. Seperti informasi yang saya dapatkan, biasanya pemudik itu jam-jam favoritnya adalah jam-jam ketika sahur. Untuk mengetahui antisipasi petugas keamanan dan petugas lalu lintas dalam melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di Simpang Jomin ini, bersama saya sudah ada Pak Ibdu Anwar maksud saya Pak Ibda Anwar yang akan menjelaskan mengenai persiapan kepolisian mengatur kepadatan lalu lintas. Selamat malam, Pak. Malam. Bagaimana persiapan pihak kepolisian sejauh ini menjelang H2 Lebaran untuk mengantisipasi kepadatan penduduk, kepadatan pemudik? Sementara ini masih pakai normatif saja, belum kita mainkan CB-CB-nya, karena di seputaran Jomin, Pos Mutiara, Pos 3 masih kondisi normal. Jadi kita belum bisa memainkan CB-CB-nya, karena untuk memainkan CB kita situasional, menunggu perintah dari atasan. Nah itu. Di saat-saat yang sepi seperti ini, adakah antisipasi keamanan yang justru meningkat, Pak? Ya, tetap untuk dari segi keamanan kita antisipatif, karena berkembang situasi yang sekarang ini kita antisipatif untuk keamanan dan kenyamanan bagi kita dan bagi masyarakat. Oke, terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Begitu Indra, jadi meskipun keadaannya masih lengang, tapi pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait masih melakukan pengamanan hingga menjelang Lebaran, bahkan menjelang arus balik nanti, Indra. Terima kasih Irin Wardani dari Simpang Jomin. Kita akan lihat selanjutnya bagaimana situasi arus lalu lintas yang ada di jalur Nagrek. Kita bergabung bersama Azalea Pinata. Azalea, bisa Anda ceritakan apakah memang ada antisipasi khusus dari aparat kepolisian lalu lintas di sana untuk mengantisipasi membludaknya jumlah kendaraan yang akan melintas di jalur Nagrek ini? Ya, sampai saat ini Indra, pihak kepolisian sudah menerapkan 4 kali sistem buka tutup one way, terutama di jalur Nagrek menuju ke Limbangan. Maka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi saat lalu lintas saat ini, sudah bersama saya Bapak Wakapolda Jawa Barat, yaitu Bapak Bambang Purwanto. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, boleh dijelaskan sedikit, Pak? Tadi kan Bapak sudah keliling menggunakan motor nih, Pak. Titik-titik yang sangat padat dan memicu kemacetan tuh di titik mana aja, Pak? Dan antisipasi Bapak seperti apa? Jadi begini, titik-titik kemacetan disinilah pos polisi Cikaledong terjadi penyempitan. Setelah kita sisir ke depan, itu ada di wilayah Malangbong, sebelah kesini lagi wilayah Pasar Limbangan. Nah, hari ini saya membuat sistem buka tutup dan one way lalu lintas menuju Tasikmalaya, termasuk juga menuju Garut Kota. Situasi ini sepi bukan berarti kondisi di atas juga sepi, tetapi kondisi ini adalah saya alihkan dulu menuju Garut Kota, sehingga kepadatan yang ada di wilayah menuju Tasikmalaya Kota ini berkurang. Setelah itu nanti kita buka kembali menuju ke Tasikmalaya. Inilah CP yang saya lakukan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalur selatan arah Nagrek menuju ke
Tasikmalaya. Untuk prediksi sendiri lonjakan penumpang itu masih akan terjadikah sampai dini hari atau ini yang maksimal, paling maksimal? Lonjakan masih akan terjadi pada malam hari ini sampai besok pagi. Kita lihat exit Cileunyi sudah mulai normal. Cuman untuk masyarakat Bandung Kota yang ingin mudik melalui jalur selatan ini, melalui Nagrek dan Malangbong, Leles sampai dengan Tasik menggunakan jalur ini, pasti akan ada pelambatan. Karena apa? Bottleneck yang ada di sini, yang mulai dengan pos Cikaledong ini sampai dengan Tasik Kota hanya menggunakan satu jalur. Untuk itu kita buat one way. Hari ini saya sudah membuat 8 kali one way. 3 ke arah Tasik, 5 ke arah Garut. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Indra. Baik, terima kasih Azalea Pinata melaporkan langsung dari jalur Nagrek. Sebelumnya juga ada Iren Wardani yang melaporkan langsung dari Simpang Jomin. Terima kasih teman-teman.